Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirimkan kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara yang banyak bertanya, Saudara Begu Ganjang, terima kasih ya. Pagi Romo, ya namanya bukan Begu Ganjang ya, itu akun Begu Ganjang. Saya tidak tahu nama aslinya apa. Ya. Pagi Romo, pagi, kebetulan ini pagi juga. Saya bertanya dan berharap Romo membuat video tentang pembahasan tradisi gereja secara detail. Pertanyaan ini muncul karena banyak orang alergi ketika mendengar kata tradisi gereja. Seolah gereja mengarang dan mencampur kekristenan dengan kepercayaan pagan. Misal, apa beda definisi tradisi gereja dengan tradisi budaya pada umumnya? Mengapa tradisi gereja penting, layak dipercaya? Benarkah Alkitab adalah bagian dari tradisi? Contoh tradisi gereja yang benar dan contoh tradisi yang salah yang pernah menyusup pada gereja. Terima kasih saudara akun Begu Ganjang. Kata tradisi itu dari bahasa Latin tradere. Kata kerjanya tradere, artinya mengoperalihkan, artinya menerus sampaikan. Yang dalam bentuk kata benda menjadi traditio, akhirnya dari kata traditio ini menjadi bahasa Inggris tradition, dan dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda tradisi, dan bahasa Indonesia menyerap dari kata bahasa Belanda ini, tradisi. Jadi tradisi itu bukan kebiasaan yang dilakukan seseorang tanpa dasar. Bukan itu. Tradisi adalah sesuatu yang disampaikan dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan di dalam bahasa Yunaninya, kata tradisi ini berasal dari kata paradosis. Dan kata paradosis ini berasal dari kata paradidome. Aku telah terus sampaikan kepadamu yang aku sendiri telah terima. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil yang kamu terima. Dan Paulus sendiri menerima Injil ini dari generasi sebelumnya. Generasi sebelum dia. Malah bukan generasi, masih sejaman dengan dia. Maksudnya kelompok para rasul. Yang sudah menjadi murid Yesus sebelum Paulus bertobat. Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima. Inilah tradisi. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Gnoriso the imin. Tetapi aku memberitahu kepadamu, Adelphi, saudara-saudara, to evangelion, Injil, o evangelisamin yang aku beritakan, imin kepadamu, o ke parela vete. Yang aku telah terima. Coba kata-kata parela vete dari kata paralambanu. Menerima. Nah, apa yang dia terima ini diberikan
kepada jemaat di Korintus. Maka dikatakan ayat 3, pareduka gar ini, karena aku telah sampaikan kepadamu en protis, pertama-tama oke parelawon, apa yang aku juga telah terima. Jadi parelawon menerima, menjadi paredoka memberikan atau menyampaikan, itulah yang disebut paradosis. Jadi paradosis itu proses penyampaian dan apa yang disampaikan. Berarti kalau gitu Injil itu disampaikan dalam bentuk tradisi, disampaikan, diterima oleh para rasul dari Kristus, dan Paulus menerima itu dari para rasul, dan dia memberikan kepada umat di Korintus. Nah, proses inilah yang disebut tradisi. Oleh karena itu, karena tradisi itu Injil, isinya ya ajaran Injil itu sendiri. Injil itu diberikan bukan dalam bentuk buku. Awalnya diberikan dalam bentuk lisan, dalam bentuk paredoka ke parelawen. Tadi parelawen dan paredoka. Menerima lalu disampaikan. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus mengatakan bahwa apapun yang telah disampaikan dari ajaran-ajaran yang berwujud lisan itu, itulah tradisi yang harus dipegang oleh gereja. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya. Araun, oleh karena itu, Adalfi, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis. Yang entah karena apa, El Ali menerjemahkan sebagai ajaran, padahal ajaran itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya bukan paradosis. Ajaran itu bahasa aslinya adalah didaskalia. Ya, ataukah ini disebut ajaran karena ada bias-bias dari kalangan tertentu yang takut dengan kata tradisi? Itu kata-kata Alkitab, bukan karangan orang. Paradosis, tradisi, itu kata-kata Alkitab. Dikatakan di sini. Araun, oleh karena itu adelfu, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis, tradisi-tradisi itu. As edidaktite, sebagaimana kalian telah diajar. Ite dialogu, baik dengan kata-kata atau dengan lisan. Ite di epistolis imun, maupun melalui surat-surat kiriman kami. Jadi tradisi itu disampaikan secara lisan, tapi karena Paulus jauh, atau pasal para rasul yang lain jauh, lalu dituliskan dalam bentuk tulisan, jadi surat-surat, sehingga tradisi itu mempunyai bentuk dengan berkembangnya waktu, dari lisan menjadi tulisan. Nah, ketika tradisi itu sudah berbentuk tulisan, apa tradisi yang lisan hilang? Ya enggak lah. Contohnya saja, ada legenda Malin Kundang di Sumatera Barat. Nah, saya mengenal legenda Malin Kundang itu dari komik waktu saya kecil. Nah, setelah legenda Malin Kundang itu ditulis dalam komik, wujud komik, apakah cerita di Sumatera Barat itu hilang daripada tradisi orang-orang Minangkabau? Ya tidaklah. Tradisi lisannya masih ada, meskipun ada kemudian dituliskan dalam bentuk ceritakah, dalam bentuk novelkah, dalam bentuk komik. Demikian pula dengan Injil. Injil itu awalnya dalam bentuk lisan.
Baru tertulis kan. Coba kita lihat proses bagaimana penulisan itu di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Stop. Lukas berkata kepada Theophilus, mungkin ini pejabat tinggi yang ada di komunitas yang Dr. Lukas ini. Theophilus yang mulia, banyak orang, nah berarti ada usaha waktu itu, yang berusaha, apa katanya? Menyusun suatu berita. Menyusun suatu berita. Berita ada dulu, baru mau disusun. Kalau disusun jadi tulisan kan? Berita apa? Terus kan? Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara. Nah, peristiwa ada dulu. Peristiwa itu diceritakan jadi berita, jadi tradisi lisan. Dan ada orang yang berusaha untuk menyusun menjadi buku. Prosesnya begitu. Ada fakta sejarahnya, ada fakta kejadiannya. Lalu disampaikan melalui berita lisan, dari berita lisan lalu menjadi tulisan. Terus kan? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh Nah, peristiwa itu disampaikan kepada kita oleh mereka. siapa? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Nah, disampaikan kepada komunitasnya Lukas oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pemberita firman, itulah para rasul. Nah, peristiwa apa ini? Tentulah peristiwa Injil, peristiwa Yesus, ajarannya, kisahnya, penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Itulah peristiwa. Karena Injil itu bukan kitab, Injil itu adalah berita sukacita. Makanya tidak ada kitab namanya Injil gedebuk jatuh dari langit. Nah, proses terjadinya di Injil menjadi buku, ya ini yang dijelaskan dalam Injil itu sendiri. Ada peristiwa, lalu disampaikan oleh para rasul yang menyaksikan itu dan memberitakan itu menjadi berita. Lah inilah jadi tradisi. Karena telah diterus sampaikan, dioper-alihkan. Ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, itulah para rasul. Terus, jadi sumbernya tradisi dari para rasul. Terus, karena kita telah mendengar, karena ada orang berusaha menyusun, karena berita itu telah kita dengar, kata Lukas. Setelah aku menyelidiki. Nah, setelah aku menyelidiki, dia nggak begitu percaya begitu aja. Menyelidikinya di mana? Terus kan? Segala peristiwa itu dengan seksama. Jadi mengadakan research, dibimbing oleh Roh Kudus. Lukas mengadakan research. Kemana dia penyelidikan itu? Dari asal mulanya berarti dia ke Yerusalem. Kan Lukas tinggalnya di Syria, di Antioquia. Jadi nggak jauh lah ke Yerusalem. Ya, mungkin dia menemui yang dalam tradisi yang tersebar, orang-orang yang dikisahkan itu, dia menemui Bunda Maria. Bunda, bagaimana sih kisahnya ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda? Lalu Bunda akan cerita, oh itu dulu gini, ditulislah oleh dia. Lalu dia ketemu dengan Zakeus. Pak Zakeus, tolong Pak, dapat dikisahkan bagaimana Anda waktu itu dapat bisa melihat Tuhan Yesus. Sampai saya dengar ke Anda manjat pohon. Zakeus cerita, ditulislah oleh dia. Nah, akhirnya bahan-bahan yang diselidiki ini dari asal mulanya itu, teruskan. Aku akan mengambil keputusan. Nah, lalu dia mengambil keputusan apa? Aku apakan ini bahan ini? Terus? Untuk membukukannya dengan Untuk membukukannya. Barulah jadi buku. Nah, ketika kisahnya Yesus yang berwujud lisan itu dibukukan oleh Lukas, apakah tradisi lisan mengenai berita Yesus hilang? Tidak, makanya Matius juga menulis dari tradisi yang sama, tapi ditulis dengan bahasanya sendiri. Berarti tradisinya yang lisan masih ada, tersedia untuk ditulis oleh siapa saja yang mau nulis, seandainya begitu. Markus pun menulis, maka bentuk penulisannya berbeda-beda caranya.
ada yang di Lukas, tidak ada di Matius dan Markus. Contohnya kisah anak hilang itu hanya ada di Lukas. Matius tidak menulis, Markus tidak menulis. Berarti dia mendapat sumber dari penyelidikannya itu. Dari sumber lisan. Jadi penerus sampaian berita Injil itulah tradisi. Dan tradisi itu akhirnya menjadi dua bentuk dengan berkembangnya waktu, yang tertulis dan yang tetap masih lisan. Nah, kata tradisi ini juga digunakan untuk apa saja yang disampaikan melalui mata rantai ajaran lisan. Contohnya tradisinya orang-orang Farisi, itu juga disebut tradisi. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-1 sampai ayat 8. Ayat 6. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Nah ini, di sini kata paradosis diterjemahkan adat istiadat. Kata yang sama di dalam 2 Tesalonika disebutkan sebagai ajaran. Ini terjemahannya tidak konsisten. Akhirnya untuk memahami kitab suci orang jadi bingung. Coba saya baca ayat berapa itu? Matius berapa? Matius 15 ayat 2. Matius 15 ayat 2. Viati, mengapa? Imafitesu, murid-muridmu. Para banusin melanggar. Tin para dosin ton presbiterun. Para dosisnya para tetua. Siapa ini? Para rabi Yahudi. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan para dosis di sini? Ini adalah ajaran lisan para rabi yang akhirnya dituliskan dalam bentuk kitab namanya kitab Talmud. Jadi kata istiadat ini nggak ada kaitannya dengan kalau orang Batak menggunakan ulos, kalau orang Jawa menggunakan keris atau menggunakan selamatan pakai tumpeng, dan nggak ada kaitannya dengan itu, sebab ini konteksnya konteks budaya Yahudi yang sedang dibicarakan adalah tentang Talmud. Bagi orang Yahudi, Talmud adalah tradisi, Talmud adalah paradosis. Talmud itu adalah tafsiran kitab Taurat yang dilakukan oleh para rabi sepanjang ratusan tahun. Rabi ini ditafsirkan oleh rabi ini, tafsirkan, dan seterusnya. Sehingga menjadi dasar dari agama Yahudi sekarang yang disebut sebagai Yahudi Rabinik. Dasarnya dari kitab Talmud ini. Ini yang dimaksud di sini. Ini tidak ada kaitannya dengan tradisi budaya. Nah, ini kan sering digunakan oleh orang yang tidak ngerti. Wah, ini menolak ini, menolak itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sehingga terjadi konflik di dalam budaya itu sendiri. Ya, kalau saya dengar dari teman-teman saya orang Batak, konfliklah di antara orang Batak yang menggunakan ulos dan orang Batak yang akhirnya karena pengaruh tafsiran yang keliru tadi menantang ulos, penggunaan ulos dan lain-lain. Padahal ini tidak berbicara tentang ulos, ini berbicara tentang Talmud. Paradosisnya Talmud. Terus ayat 2, ugar niptonde tashiras otan arton testiosin. Karena mereka tidak mencuci tangan mereka kalau mereka makan roti. Nah, itu kan tidak ada dalam budaya Batak atau budaya Jawa atau budaya apa saja yang ada di Indonesia. Tradisi tidak boleh makan roti kalau tidak mencuci tangannya dulu. Itu ada dalam Talmud. Nah, ini tradisi ini yang sedang dibicarakan di sini. Ini tidak berbicara tradisi secara umum. Ini adalah kontras antara ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Talmud itu. Bukti lagi. Paralel dari Matius ini adalah Markus 7. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Iya, ini ada ahli Taurat ya. Perhatikan ini konteksnya dengan ahli Taurat ini. Terus
Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Nah, kan? Berarti ini kan ahli Taurat, ini kaitannya dengan Taurat, saudara. Tidak ada kaitannya dengan budaya Batak, budaya Jawa, entah budaya apa yang ada di Indonesia ini. Ini berbicara tentang Taurat, tentang tradisi Taurat, tentang Talmud. Makanya kalau baca Alkitab kita harus tahu latar belakang ya, sehingga kita tidak menafsirkan ngawur seperti dulu saya sejak ada ratu nanti akhir zaman ratu dari selatan akan datang, katanya itu Nyai Roro Kidul. Mana ada Alkitab berbicara Nyai Roro Kidul? Ratu dari selatan itu adalah Ratu Seba dari selatannya Israel, yaitu di Yaman, kerajaan Seba. Lah kok ditafsirkan Nyai Roro Kidul, jauhnya sekali. Dengan demikian juga dengan ini akhirnya ditafsirkan sedemikian rupa, jadi akhirnya jauh daripada yang dimaksud oleh Alkitab itu sendiri. Terus kan? Mereka melihat bahwa beberapa orang... Siapa yang melihat ini? Ya orang-orang Farisi tadi dan ahli Taurat tadi. Melihat apa? Bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya. Ya, ini kan berbicara konteksnya orang Farisi dan orang Yahudi. Orang Farisi dan orang Yahudi lainnya apa? Tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nah, ini dari mana? Dari mana ajaran tradisi ngatain gitu? Kalau di tradisi Indonesia kan bukan begitu. Konteksnya adalah konteks tradisi Yahudi, konteks tradisi Talmud. Ya, terus? Karena mereka berpegang pada adat istiadat. Nah, kratundes tin paradosin ton presbiteron. Mereka memegang paradosisnya para tetua, yaitu para rabi, yaitu yang ada dalam kitab Taurat. Jadi kalau gitu ini yang dimaksudkan adalah tradisinya Yahudi yang bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Kan dalam Taurat nggak ada ajaran seperti itu. Umpamanya 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal menyuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Ya. Jadi ini adalah tradisi Talmud yang dimaksud. Jadi jangan menafsirkan sesuatu yang di luar yang dimaksud oleh Alkitab. Ini jadi kacau nanti. Kita membuat ajaran sendiri itu nanti. Tafsiran kita sendiri. Nah, Diati peripatusin imati tesu. Mengapa murid-muridmu berjalan, artinya hidup, menghidupi. Katatin paradosin ton presbiteron. Mengapa murid-murid tidak berjalan menurut paradosis dari para tetua? Maksudnya paradosisnya para rabi dalam Talmud tadi. Ala kines, tetapi kersin dengan tangan yang tidak dibasuh, dengan tangan yang kotor, estiusin tonarton, makan roti. Odeipen, tetapi dia berkata, aftis kepada mereka, kalos protitesan Isaias, baguslah, tepatlah yang dikatakan dinubuatkan Nabi Yesaya, perimun mengenai kalian, ton hipokriton, hai orang munafik. Os gegrapte, karena telah tertulis oti utos olaos, karena umat ini tiskelisin metima, menghormatiku dengan mulutnya, idekardiafton, tetapi di hati mereka poron apehi apemu jauh dari aku. Matin desevon teme, dan dalam sia-sia mereka, dalam kesia-siaan mereka menyembahku. Didaskalias endal mata antropon. Mereka mengajar ajaran-ajaran yang diperintahkan manusia. Apa itu? Ya Talmud itu tadi, itu kan tafsiran. Jadi Yesus menentang ini karena ini tafsiran-tafsiran saja, tapi jadikan absolut gitu loh. Dari kitab Taurat. Lah tradisi ini yang dilarang.
Tradisi yang bertentangan dengan Injil ini yang dilarang. Jelas ya? Ada lagi satu tradisi yang juga dilarang. Di dalam Kolose, pasal yang kedua, ayatnya, yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Oke, blepete. Perhatikan. Mitis, jangan sampai seseorang imas o silalogos through diatis filosofias yang merampok kamu melalui filsafat, kekenis apatis, dan tipuan kosong, katatin paradosin menurut paradosis, menurut tradisi ton antropon. Jadi yang disebut tradisi ton antropon itu filsafat ini tadi. Yang di sana ajaran manusia itu adalah ajaran Talmud. Tapi kalau itu ajaran Injil yang diterus sampaikan dari para rasul, itu juga tradisi dan itu harus dipegang gitu loh. Jadi jangan ngawur aja kata tradisi semuanya ditentang. Kita mengajarkan kita harus memegang tradisi para rasul, karena tradisi para rasul itulah isi dari Injil itu sendiri. Penyampaian dari Injil itu sendiri. Nah, ada beberapa, karena tadinya Injil itu bukan tulisan, tetapi sesuatu yang dipraktekkan dan disampaikan secara lisan. Di samping isinya ajaran Rasuliah, coba kita baca lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 tadi. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Arauna delphi, oleh karena itu saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis, tradisi-tradisi, as edidaktite, sebagaimana kalian telah diajar, ite dialogu, baik itu dengan kata-kata atau dengan lisan, ite maupun the epistolis imun, maupun melalui surat-surat kiriman kami. Dan ini, tradisi ini harus dipegang teguh. Dan orang harus berdiri teguh di dalam tradisi ini. Sebab itulah isinya Injil itu sendiri. Jadi jangan akhirnya hanya ada kata tradisi, terus bulu kuduk kita berdiri, merinding. Wah, itu sesat. Sesat dari mana? Kalau sesuatu itu sesat, Alkitab tidak akan mengatakan itu. Justru Alkitab yang mengatakan kita supaya kita memegang tradisi. Jadi ajaran-ajaran itu sampai merupakan tradisi. Dari ajaran itu akhirnya ada yang tertuliskan. Jadilah ajaran saja, jadilah keempat Injil itu. Jadilah surat-surat kiriman Rasul itu. Akhirnya oleh Gereja Purba dikanonkan, jadi kitab suci terus-menerus disampaikan kepada kita lah. Kan bukan kayak LAI yang ngarang. LAI hanya menerjemahkan kan. Dan bukan LAI yang mengatakan mengenai perjanjian baru harus Matius dulu, baru Markus, baru Lukas. Nggak ada kan, nggak tahu isinya perjanjian harus mulai dari ini kan, nggak ada. Kenapa? Bisa saja Wahyu dulu. Nah, tapi dari zaman Gereja Purba, karena itu menerimanya dari zaman para rasul, diteruskan kemudian, maka apa yang diteruskan dari generasi ke generasi, itulah tradisi. Berarti Alkitab ini termasuk tradisi. Karena disampaikan dari generasi yang satu ke generasi yang lain sampai kepada kita. Itulah tradisi suci itu. Di samping ajaran yang memang sudah ada dari zaman para rasul itu yang tetap dipelihara gereja. Nah, ajaran ini dengan berjalannya waktu, maka ada bidat-bidat yang muncul.
Maka gereja cara untuk membentengi ajaran, ingat, gereja tidak mengarang doktrin. Gereja hanya membentengi dan menjelaskan doktrin yang sudah ada, yang diterima dari para rasul tanpa diubah dan tanpa dikurangi melalui konsili, sebagaimana konsili pada zamannya para rasul. Lah, konsili itu termasuk tradisi. Karena itu dari zaman dari para rasul. Jadi kalau ada ajaran-ajaran sesat, caranya melawan ajaran sesat adalah dengan konsili. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15. Konsili itu artinya ngumpul bersama ya. Karena waktu itu gereja cuma satu, tidak macam-macam kayak aliran sekarang ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Nah, ada orang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem. Karena Yerusalem terletak di provinsi Yudea. Terus datang ke Antioquia. Antioquia itu terletaknya di Syria, di mana waktu itu Paulus dan Barnabas sedang mengajar di sana. Terus Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. ya, berarti kalau kamu jadi Kristen kamu harus sunat loh. Itu kan ajaran Yahudi. Dengan kata lain, kalau menjadi orang Kristen kamu harus mulai lewat jadi Yahudi dulu. Dan kalau kamu tidak disunat kayak orang Yahudi, kamu tidak masuk surga gitu loh. Nah, itu kan bukan ajaran Injil. Nah, ini ajaran sesat dari kacamata Kristen gitu kan. Makanya dilawan oleh Paulus. Terus kan? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Terus? Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Nah, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah mereka. Akhirnya, ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua. Nah, meskipun orang sekaliber Paulus dan Barnabas menentang ajaran palsu itu, andai kata itu benar pun, ajaran perorangan tidak boleh menjadi standar ajaran seluruh gereja. Ajaran ini harus diratifikasi secara bersama dengan para rasul di Yerusalem. Maka akhirnya mereka ke Yerusalem. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul. Nah, kata bersidang itulah berkonsili itu. Ini caranya. Kebenaran rasuliah yang diterus sampaikan dalam wujud tradisi itu dibelanya, dijelaskannya melalui konsili. Jadi konsili itu juga bagian dari tradisi. Bagian dari paradosis. Maka bersidanglah apa? Rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Terus? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran. Nah, terjadi pertukaran pikiran di situ. Itu bukan pendapat perorangan, pendapat seluruh gereja. Dan akhirnya keputusan konsili apa? Ayat 10 dan 11. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tangkup murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh. Nah, kalau demikian kenapa kamu paksa orang itu mengikuti Taurat? Maksudnya gitu. Yang nenek moyang kita pun tidak dapat memikul semuanya, menjalankan semuanya. Terus? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, akhirnya keputusan para rasul, ajaran rasul dalam konsili menetapkan bahwa keselamatan itu oleh kasih karunia, dan itu yang akhirnya diajarkan Paulus. Jadi kalau orang ada mengatakan Paulus mengajarkan yang palsu, ngarang-ngarang sendiri, mereka keliru, sebab Paulus mengajarkan apa yang disetujui oleh para rasul dalam konsili, dan para rasul mengatakan hasil dari konsili ini apa, sebagai apa? Kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan. Nah, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami gereja. Jadi hasil konsili itu adalah suara Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu caranya mengajar gereja, bukan orang di BCI kayak ketemu apa gitu. Oh, gini ajaran begini tidak bisa. Ajaran perorangan tidak bisa menjadi ajaran universal gereja. Ajaran universal gereja dalam hal konsili. Itulah sebabnya
Dan kita perhatikan, ini dari konsili itu sekarang yang ditetapkan adalah mengenai doktrin bahwa keselamatan oleh kasih karunia. Tetapi juga mengenai aturan praktis ayat yang ke-29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Terus? dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan. Nah, ada dua ini. Di samping ada doktrin, ada praktek. Nah, sejak saat itulah dalam gereja selalu kalau ada masalah-masalah bidat, diadakan konsili. Pertama, menjelaskan posisi gereja dalam melawan ajaran sesat tadi. Lalu yang kedua, kalau ada hal-hal yang praktek yang harus dilakukan, diputuskan juga hal praktek. Itulah yang akhirnya menjadi hukum kanon. Bersifat praktis dari doktrin tadi, nanti ada aturan menjadi hukum kanon. Oleh karena itu gereja itu akhirnya diatur ajarannya maupun prakteknya dari hasil konsili ini dan juga hukum kanon yang dihasilkan oleh konsili itu. Berarti kalau gitu hasil-hasil konsili dan gereja ortodoks sejak zaman purba, di samping konsili para rasul ini, ada konsili yang mengikutkan konsili universal atau konsili ekumenis gereja. Ekumenis dalam arti seluruh gereja, bukan ekumenisme campuran ajaran-ajaran, bukan, karena waktu itu hanya satu gereja. Tahun 325 ketika melawan Arianisme, dan juga di situ ada hukum kanonnya berapa, saya tidak hafal jumlahnya berapa, 86 atau berapa gitu. Tahun 381 ketika melawan Makedonianisme mengenai Roh Kudus, di situ ada keputusan pembelaan gereja melawan bidat yang menentang Roh Kudus, tapi juga ada hukum kanonnya. Tahun 431 melawan Nestorianisme, di situ juga gereja menjelaskan tentang posisi gereja tentang ajaran itu dan ada hukum kanonnya. Tahun 451 ketika melawan monofisitisme juga ada di situ rumusan teologinya untuk membentengi ajaran gereja dan juga hukum kanonnya. Sampai tahun 553, tahun 680, tahun 681, dan akhirnya tahun 787. Jadi konsili-konsili dengan rumusan-rumusan dogmatiknya dan hukum-hukum kanonnya itu termasuk tradisi gereja. Di samping itu ada hukum kanon dari bapak-bapak gereja individual atau konsili-konsili lokal yang akhirnya membentuk buku besar namanya Pedalion. Isinya adalah notulen jadi hasil konsili itu. Kalau saudara ingin tahu bisa datang ke sini. Saya punya tuh buku itu. Notulen apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Dan itu akhirnya menjadi patokan daripada gereja ortodoks dalam menjalankan kehidupan mereka, imannya. Itulah sebabnya mengapa gereja ortodoks ajarannya tidak berubah-ubah. Karena sudah dirumuskan dalam konsili. Jadi konsili itu bukan mengarang ajaran, itu membela ajaran yang sudah ada. Karena ada bidat-bidat yang muncul. Juga yang termasuk dalam tradisi adalah tata cara ibadah. Alkitab tidak dimaksudkan menjadi buku manual. Ini lo caranya ibadah. Hanya disebutkan ada baptisan. Disebutkan ada perjamuan kudus. Caranya gimana? Caranya itu disampaikan secara tradisi. Coba kita baca. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Nah, apa yang telah kuteruskan padamu? Ego gar parelabon apotekirio. Karena aku telah menerima dari Tuhan. Mungkin melalui pewahyuan atau melalui para rasul yang lain. Oke, parezoka imin yang aku berikan padamu. Jadi menerima, diberikan. Itulah tradisi. Paradosis. Apa yang dia itu? Teruskan. Otio Kyrios Yesus entinikti paredot, bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam i paredidoto, di mana dia akan dikianati, elaven arton menerima roti, mengambil roti, ke Eucharistisas,
Makanya namanya perjamuan kudus itu disebut Ekaristi, karena dari kata ini. Eucharistisas itu artinya mengucap syukur. Sampai sekarang orang Yunani kalau mengatakan terima kasih, bunyinya Eucharisto. Eucharistisas memberikan perjamuan kudus, eklasen, memecahkan roti itu keipen dan berkata. Jadi di sini, jadi paradoks itu isinya di samping ajaran juga praktek-praktek ibadah yang itu pun tidak dijelaskan secara detail, termasuk kidung-kidung gereja yang sebagian karena itu isinya dogma itu akhirnya dicatat menjadi bagian dari kitab suci. Contohnya 1 Timotius pasal 3:16 itu kidung itu dulu. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Itu bait kidung purba yang mengekspresikan imannya gereja. Jadi kidung zaman dulu itu bukan hanya untuk menyenangkan emosi, tapi itu mengajar ajaran yang benar gitu loh. Sampai sekarang dalam gereja Ortodoks kidungnya begitu. Isinya seperti pernyataan-pernyataan teologis pendek-pendek gitu. Sampai sekarang. Dan bahkan ada kidung dari abad kedua yang kami tetap nyanyikan sampai di dalam gereja Ortodoks. Terang gembira kemuliaan suci dari Bapa yang kekal. Itu bahasa Indonesianya. Fosilaron agias doxis athanatu patros dan seterusnya. Itu nyanyian kidung pada waktu sembahyang sore. Itu berasal dari abad kedua yang tetap dinyanyikan dalam gereja Ortodoks sampai sekarang. Jadi kidung-kidung pun adalah bagian daripada tradisi itu. Makanya yang ngarang tidak boleh asal ngarang, orangnya harus tahu teologi dengan benar, sebab kidungnya Ortodoks itu wujudnya adalah ajaran. Sehingga itu membentengi iman, itulah imannya tidak bisa berubah gitu loh. Karena ada tradisinya ini. Yang merupakan tradisi lagi yang akhirnya juga dijadikan ayat kitab suci adalah Filipi pasal yang kedua. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 begitu Pak Panjang. Coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan ini kan teologi ini. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terima kasih dan seterusnya. Itu kidung. Cara melaksanakan sakramen itu juga dari tradisi. Cara sembahyang itu juga dari tradisi. Yang tidak tertulis dalam Alkitab tapi dipraktekkan. Ya memang dengan berkembangnya waktu akhirnya tertuliskan. Yang sampai bisa saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu karena sudah berbentuk tulisan. Termasuk juga seni gereja, ikonografi, arsitektur gereja. Karena itu semua mengandung teologi, itu juga tradisi. Dan inilah yang disebut tradisi suci. Tradisi suci itu tidak ada yang sesat karena itu Injil itu sendiri. Nah, di samping tradisi suci ini ada tradisi setempat, umpamanya Gereja Ortodoks Rusia punya tradisi mengidung yang berbeda lagunya dengan gereja Yunani atau gereja Arab. Nah, kalau ini bukan tradisi suci dalam pengertian ini tradisi lokal. Boleh itu. Makanya di Indonesia bisa berkembang tradisi kidung irama kidung Indonesia umpamanya gitu. Tradisi apa lagi ya? Nama akhirnya tradisi kecil-kecil yang ada di masing-masing wilayah Ortodoks sesuai dengan budaya di sana. Tetapi semuanya inspirasi dari
ajaran gereja tadi. Jadi tradisi suci itu adalah Injil itu sendiri yang disampaikan dalam keutuhannya, bukan hanya tertulis yang tertulis saja dalam bentuk Alkitab, tapi juga dalam yang dijelaskan oleh para bapak gereja. Para gereja adalah murid dari murid dari murid dari murid dari murid para rasul. Maka ajarannya ajaran rasul, ya itulah tulisan para bapak gereja. Ajaran para bapak gereja, kidung-kidung, dan semuanya tadi. Itulah bentuk tradisi itu. Jadi ketika kita berbicara tentang tradisi, tidak ada kaitannya dengan tradisi tentang ulos, tradisi tentang selamatan. Tadi itu kan tradisi lokal budaya setempat kita di Indonesia. Tapi Alkitab tidak berbicara itu. Dan yang dipegang adalah tradisi dari zaman para rasul tadi. Saya kira demikian, saudara akun Biku Ganjang. Semoga saudara-saudara yang tidak mengerti tradisi, apa artinya tradisi, dan akhirnya menafsirkan secara keliru, sekarang dapat diluruskan. Yang dimaksud dengan tradisi itu apa. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.